Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri. Oke guys, di kesempatan kali ini saya sebenarnya sudah lama ya pengen membuat sebuah analisa kripto gitu, dan baru di kesempatan kali ini di konten video ini saya akan membuat analisa cryptocurrency ya kan, di sesi prediksi kripto yang dengan estimasi setidaknya dari tanggal 17 sampai 24 Oktober 2021 ya guys. Jadi analisa ini disclaimer on, tapi mudah-mudahan bisa menjadi second opinion dari buat teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan adapun kripto yang akan saya analisa di sini yaitu adalah Shiba Coin, BTC, ETH, BNB, ada LTC dan juga Doge, oke. Dan jangan lupa juga yang saya sampaikan buat teman-teman semua untuk like, share, subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story. Oke, langsung saja kita menganalisa secara singkat ya. Kita langsung saja. Di sini saya seperti biasa ya, di sini saya biasa menggunakan moving average, stokastik dengan periode 1413, MACD dan juga CCI tentunya dengan parameter 10. Dan di sini saya akan coba langsung menggunakan ini aja ya. Sebentar guys, saya akan coba. Jadi kita menggunakan platform investing.com di sini ya guys. Jadi dengan kita akan coba menganalisis dari tentang waktu hariannya gitu, oke. Kita akan coba di sini analisanya seperti ini guys. Sebentar. Oke, seperti ini. Oke, kita mulai dari Shiba Coin ya di sini ya. Ini kripto yang sangat-sangat menarik ya. Tapi jangan lupa juga teman-teman, kalau kripto coin tuh memang volatilitasnya tinggi gitu, ya kan. Jadi kita benar-benar di sini yang bermain tuh sentimennya, ya kan. Selain sentimennya juga, buat teman-teman juga perlu perhatikan juga yang namanya apa ya, sentimen dan juga teknikalnya gitu. Jadi kita pure seperti komoditas forex ya. Di sini kita bermain teknikal gitu. Meskipun sebenarnya sih ada sisi teknikalnya, sisi fundamentalnya sih. Ya sisi fundamentalnya itu bisa kita asumsikan di sentimennya atau newsnya gitu. Oke, untuk analisa Shiba Coin per USD ya. Saya di sini menganalisanya per USD gitu. Saya coba menganalisa di sini. Yang pertama, untuk trennya sebenarnya sih ini trennya nih kalau dari sisi A ini sideways ya. Dia sebenarnya sudah jenuh. Maksudnya jenuh itu sudah berada di level bawah gitu, dan ini masih minus 66. Kalaupun nanti garis sisi A ini udah nggak ke atas guys selama sepekan besok ini ya kan. Mudah-mudahan nanti bisa rebound lah gitu, sehingga nanti juga bisa dia uptrend lagi. Dan kita lihat di sini stokastik ya, meskipun ini berada di level 64 ya. Sini kita lihat sini ya, sekitar 64 ini, 64%. Ini sebenarnya masih cenderung sideways atau bisa kita asumsikan sebagai konsolidasi gitu guys. Jadi masih bisa konsolidasi, entah itu akan naik atau turun gitu. Nah, terus juga ada MACD juga. Di sini memang ini cenderung, kalau kita lihat di garis warna biru ya di sini ya. Ini kan cenderung turun, tapi kalau kita nantinya dalam sepekan terakhir ini ada newsnya atau ada sentimen, tentunya nanti dia bisa ya berbalik arah. Hanya kita harus hati-hati, sekali lagi volatilitasnya tinggi di koin crypto SHIB atau Shiba Coin ini. Range-nya untuk saat ini ya, range-nya kita estimasikan di sini. Di sini kita sudah ketemu estimasinya itu. Ini ada area support dan resisten di sini. Ini strong resistennya. Sebenarnya ini saat ini dia berada di area resisten dan strong resisten sebenarnya sih gitu. Tapi karena sekarang berada di area ini, jadi kalau kita baca sih di sini kisaran saat ini ya, Shiba Coin ini berada di range 0,002553 USD sampai dengan 0,003041 USD guys gitu. Jadi kalau dia kuat di area, setidaknya kalaupun nanti akan ada koreksi, dia jangan sampai ke area resisten di bawahnya ya, yaitu di level harga 0,000214 gitu. Jadi harus kuat dulu di sini. Nah, misal nanti dia kuat, maka
dia ada peluang untuk rebound bisa ke 0,0003041 tadi gitu. Tapi areanya kita harus waspada kalau nanti area breaknya 0,0000214nya ini tembus, maka dia akan menuju ke area strong resistennya, yaitu di area level 0,0001826 USD guys. Oke, itu untuk Shiba. Kita akan lanjutkan lagi ke analisa berikutnya BTC. Nah, ya dengan berbagai macam dramanya, akhirnya BTC ini tetap menunjukkan eksistensinya sehingga dia berhasil berada di level saat ini ya. Saat ini dia di level 85.000 USD di sini guys ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini benar-benar luar biasa banget nih, 85.000 USD si BTC ini gitu ya kan. Oke, kita langsung saja menganalisa USD ini secara rentang hariannya ya di sini. Oke, kita akan simak apakah USD ini masih tergolong kuat atau bagaimana gitu. Oke, kita coba. Oke, seperti ini. Bentar. Kita coba untuk range lebih jauh lagi supaya nanti kelihatan. Karena kita pakai Fibonacci guys di sini. Kita akan tentukan dulu sebentar. Oke. Sudah ketemu guys. Oke, di sini. Dan kita asumsikan di sini. Dan juga berada di sini ya. Nanti bisa kelihatan kok. Nanti kita akan coba perbesar nanti. Oke. Mulai aja di situ. Oke, Bitcoin. Nah, Bitcoin ini benar luar biasa banget nih. Oke guys, Bitcoin. Oke. Kita coba menganalisa dari sisi CCI di sini ya guys. Nah, untuk CCI kan ini kan dia ada kecenderungan nih, ada kecenderungan dia mau terkoreksi gitu. Memang dia sudah berada di area overbought-nya, tapi selama dia tidak tembus di area 0 ya, 0 poin sini, persentase 0, menurut saya sih BTC ini masih memiliki peluang untuk rebound. Hanya saja mungkin untuk sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ke depan mungkin akan terkoreksi gitu ya, selama dia paling tidak dia tidak sampai minus kosong lah, minus 1 lah gitu ya kan garis CCI-nya nih. Tapi kalau CCI-nya sudah tembus di bawah kosong atau minus gitu, nah itu kita harus hati-hati, berarti ada kecenderungan dia mau downtrend atau terkoreksi dalam pastinya. MACD masih mengonfirmasi ya, memang peluang kenaikannya udah mulai berkurang ya, nih si BTC peluang kenaikannya, tapi masih menunjukkan sinyal penguatan, mungkin terbatas lah ini. Dan mungkin akan ada koreksi ya biasa lah, mungkin koreksinya pada hari seperti Senin, Selasa, Rabu itu mungkin nanti akan ada koreksi. Menurut saya sih itu hal wajar. Begitu juga stokastik ya, dengan stokastik ya. Di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini ini sudah berada di area overbought juga, sudah jenuh beli. Jadi wajar saja kalau nanti terkoreksi gitu. Tinggal kita nunggu aja di harga bawahnya, ini bagi yang trading ya gitu. Oke guys, sekarang kita akan menganalisa range-nya untuk BTC ini sendiri. Range-nya yaitu saat ini dia berada di level harga, sorry guys, ini bukan USD guys, tapi ini rupiah ternyata ini. Oke. Saat ini bukan USD saya ralat ini, tapi rupiah. Oke. Saat ini level harga range-nya untuk BTC ya, berarti ini kisaran 800 jutaan. Oke. Di sini ya bisa teman-teman perhatikan range-nya untuk BTC ini sendiri ya. BTC ini sekarang berada di range area harga 814,867 juta sekian ya kan, sampai range-nya harga 866,497 juta sekian. Ini range dari range dari BTC ya. Kan dia harus dikuat di level harga 814-an juta gitu ya, 814-an juta gitu, agar nanti bisa melanjutkan penguatan lagi. Tapi sekiranya memang dia tembus 800 jutanya tembus gitu ya, setidaknya dia harus berada di level area 769 juta ini tadi ya. Jadi kalau misalnya ini kita harus hati-hati di sini, kita bisa misalnya mau trading nih, bisa diserok di area ini, atau kita misalnya kurang pede, misalnya nanti terjadi crash lagi di pasar, bisa saja nanti BTC ini akan melemah lagi ke level harga 729.831 juta gitu guys. Jadi buat teman-teman silakan yang mau trading di sini ya, seenggaknya
Ini tapi disclaimer on ya, jangan lupa. Kita paling tidak kalau kita mau ambil aman lah, kalau mau trading ya paling nggak di level harga 729 sampai 800-an juta ini tadi. Itu kalau mau trading gitu, saran saya sih mending di area itu aja gitu. Oke, karena tadi beberapa indikator juga sudah menunjukkan sinyal pelemahan ya, seperti CCI, stokastik, dan juga MACD tentunya. Oke, kita lanjut sekarang ke ETH ya. ETH kita akan gunakan rupiah, karena ada yang rupiah kita gunakan rupiah, tapi kalau nggak ada ya sudah kita gunakan USD. Oke, sebentar, kita akan coba cek dulu. Oke, sebentar, ya sebenarnya sama saja sih. Oke, ini kita pakai mata uang rupiah ya, jadi Ethereum per Indonesian rupiah. Oke, kita mulai dari ini juga menunjukkan sinyal pelemahan ya, CCI-nya ya sudah overbought juga ya kan. Terus tapi MACD ini masih menunjukkan sinyal uptrend, mungkin akan ada koreksi atau profit taking lah seperti itu hal yang wajar ya guys. Dan ini juga menunjukkan sinyal mau golden cross untuk stokastiknya ya kan, cuman ini kan udah berada di area 80%-an ke atas nih, jadi kita harus hati-hati, suatu bisa aja berbalik arah pastinya. Oke, kita akan coba cek di sini secara Fibonacci ya. Bentar. Oke, sebentar. Saya akan coba cek dulu. Saya coba memastikan ini kan sepintas sih ini mau all time high gitu. Ya bukan sekilas, tapi memang sudah sempat sih tempo hari ya kan. Tapi kita lihat apakah akan terjadi all time high lagi di Ethereum, bisa saja gitu. Karena tadi kita lihat stokastiknya juga gitu, dan apabila nanti CCI berbalik arah ya bisa saja nanti akan terjadi all time high lagi gitu untuk Ethereum ini ya kan. Oke, ini Ethereum. Sebentar, saya coba untuk ambil amannya ya guys di sini. Oke, ini untuk Ethereum guys. Untuk Ethereum ini saat ini range-nya dia berada di range-nya ini di 53.357.000 ya. Di sini range dari Ethereum ini tadi dengan target harga setidaknya dia, kalau kita lihat sini ada gap ya di sini ya, di level harga 59 jutaan lah gitu ya. Paling nggak dia bisa lah arahnya ada peluang penguatan ke 61.900-an gitu untuk Ethereum-nya ya kan. Cuman ya sekali lagi kita harus hati-hati karena ini berada di area overbought sebenarnya gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini gitu. Kita nggak boleh serakah. Tapi memang baik dari MA sih bisa teman-teman perhatikan ini masih memberikan sinyal penguatan. Kalaupun nanti selama pekan depan ini nanti akan terjadi koreksi, menurut saya sih hal yang wajar. Setidaknya dia kuat di area 48.290, dan bila nanti melemah lagi ya kan, misalnya mungkin ada crash atau ke bawah sentimen dari pasar, bisa aja dia nanti akan melemah ke level harga 44.329 juta tadi ya kan. Jadi ada peluang memang seenggaknya kita kalau mau trading bisa menyerok di area inilah, atau kita misalnya yang yakin nih wah ini sudah all time high, kita tinggal tunggu crashnya aja nih misalnya, ya bisa aja kita tunggu di level harga 39.722.473.000. Oke, kita tinggal bisa menuju di area ini. Cuman anjuran saya sih kalau mau di-keep boleh, tapi ini ya kita harus nggak boleh serakah juga. Kita paling nggak harus hati-hati karena ini di area overbought aja di atas, meskipun trennya menunjukkan peluang penguatan. Ini sudah berada di area gapnya gitu ya kan, dia sudah nutup gap atasnya gitu. Tinggal berikutnya gap berikutnya kapan, apakah itu akan terjadi pekan ini atau pekan depan, kita nggak tahu. Oke, disclaimer on. Lanjut, ETH sudah, kita ke BNB. Oke, Binance. BNB ini kita per ini nggak ada ya yang per rupiah ya BNB-nya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, untuk BNB ini sebenarnya sih semuanya mirip ya kalau kripto. Sebenarnya pekan ini ada kecenderungan dia mau koreksi gitu. Ya hal yang wajar sih sebenarnya sih kalau memang mau profit taking gitu. Ya kan, tapi menurut saya sih selama ada teknologi dan ada internet, saya yakin kripto itu masih akan terus berkembang. Itu sih kalau asumsi saya gitu. Opini saya lebih tepatnya. Oke guys. Oke, CCI juga dia sudah menuju ini ya, nukik ke bawah, tapi volume tekanannya udah sedikit berkurang ya. Tinggal kita tunggu apakah nanti dia tetap berada di area 0, di atas 0, atau nanti akan tembus di bawah area 0. Nanti kita harus perhatikan CCI-nya. Oke.
MACD juga masih menunjukkan sinyal penguatan uptrend sebelum sudah agak melandai, melemah ya gitu. Tapi masih uptrend lah gitu. Oke, saya akan coba untuk utak-atik sebentar. Saya coba utak-atik dengan harian, parameternya saya ganti. Ya ini sudah overbought ini sebenarnya. Ini sudah overbought guys sebenarnya guys. Oke, stokastik juga ini ada peluang mungkin akan ada penguatan, tapi ya kita harus hati-hati karena ini berada di area overbought ya. Kita harus hati-hati gitu. Bisa aja nanti dia golden cross, tapi bisa juga dia peluangnya seperti ini nanti. Ini kita harus hati-hati. Oke, kita simak dulu range-nya buat teman-teman. Ini berada di area resistnya ya, supportnya berarti. Oke, di sini dia berada di level ini, kita harus hati-hati. Oke, seperti ini guys. MA-nya juga, MA dengan parameter 5 juga udah mulai berkurang ya. Jadi peluang pelemahan ada sih Mas ya. Peluang pelemahan berlanjut ada, seenggaknya dia ke level harga 422 USD nantinya ya kan saat ini dia berada di level harga 470-an nih. Nah, ini supportnya di sini 469,30 USD dengan range-nya di resisten 520,75 USD. Ini range-nya gitu. Ya kan ya, kalau dia kuat di area ini bisa aja dia menguat lagi, tapi kalau kita lihat perhatikan tadi ya ada peluang untuk pelemahan lagi. Seenggaknya dia harus kuat dulu nih di 422 kalau mau berbalik arah lagi atau rebound lagi ke level harga 582 nanti arahnya juga. Ya ini kita bisa saja Binance ini atau BNB ini juga menguat ke arah ini gitu. Tapi kalau sekiranya ini nggak kuat, maka peluang pelemahannya itu bisa berlanjut juga ke level harga 350,78 USD. Ini strong supportnya di sini untuk BNB. Oke, kita lanjut lagi ke ada per USD ya, bukan ada per IDR. Oke, kita coba lagi di sini. Sebentar. Sebenarnya sih ada kecenderungan semua kripto tuh mau all time high sebenarnya sih, sepintas ya. Kita perlu perhatikan lagi sih. Nah, ini dia udah, ini untuk sisanya dari ini Cardano ya, ini sudah di bawah kosong ya, artinya dia udah minus 43,85%. Ini berarti dia bearish. Ini kita harus hati-hati di kripto ini. Oke, MACD masih menunjukkan sinyal sideways to up ya sebenarnya sih ya di sini. Nah, kita harus hati-hati. Narasi saya tadi, stokastik juga masih ada peluang dia mau menguat jangka pendek mungkin. Di pertengahan pekan nanti seperti hari Selasa, Rabu, Kamis itu kita harus hati-hati di situ. Oke, kita coba lagi di sini. Coba ini per USD-nya. Kita coba untuk baca range-nya dulu. Oke guys, ini untuk kripto Cardano ada range-nya saat ini dia berada di level harga 1900, berada di level harga bentar, coba cek dulu ya. Oh ya, dia berada di level harga sekitar 1900 USD ya di sini ya, 1900 USD di sini. Oke, juga berada di 2,227 di sini 2000 sekian. Terus juga di sini juga. Berarti ini untuk ini sendiri dia levelnya di 1,94 ya. Sorry, bukan 1000 tapi 1,94 ya di sini ya, sampai 2,22 USD. Dan juga di sini tapi karena dia tadi ini ya bearish ya, jadi dia ada peluang sampai ke 1,9 bahkan, tapi selama dia nggak sampai break harga bawah, cuman kalau sampai dia tembus ke bawah dia bisa ke 1,55 USD nantinya pelemahannya. Tapi kalau dia kuat di atas 1,94 ini dia bisa mantul lagi, rebound lagi ke 2,22, bahkan bisa bukan nggak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi di area uptrendnya ke level harga 2,47 USD untuk Cardano ini ya kan. Arahnya sih harapan saya sih bisa ke 2,8 sih harapannya sih. Oke, sudah kita lanjut ke Litecoin. Ini Litecoin nggak ada rupiahnya juga ya.
Nggak apa-apa deh, kita pakai yang ada di sini dulu ya guys. Tapi nanti kedepannya di konten berikutnya saya akan coba untuk dirupiahkan gitu. Oke, sebentar, saya coba pakai Vibonya dulu. Seperti ini. Bentar. Oke, cukup. CCN oke banget ke bawah. Ini peluang pelemahannya kuat banget. Kita harus hati-hati di LTC Litecoin ini ya kan. Oke, MACD juga udah mulai ini, meskipun masih ada peluang penguatan, mungkin nanti di akhir pekan bisa menguat lagi. Overbought dan juga ada peluang penguatan, mungkin ini terbatas karena ini sudah berada di area overbought ya. Kita harus hati-hati di situ. Untuk range-nya, ya gini guys. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya nggak menganjurkan Anda untuk trading gitu, tapi lebih baik Anda take profit gitu, atau gitu, tunggulah sampai hari Kamis, Jumat gitu untuk masuk lagi ke pasar. Itu normalnya amannya di situ gitu. Tapi ya ini secara pengamatan saya saja sih, bisa aja saya keliru gitu. Ya makanya kenapa saya sebutkan tadi itu, ini disclaimer out. Oke, untuk Litecoin, untuk Litecoin ini sendiri saat ini berada di level harga per USD ya, ini ya, bukan rupiah. Ini 165,7 USD sampai 213,9 USD di sini. Kalau ini masih uptrend sebenarnya, tapi karena tadi itu mungkin ya setidaknya dia melemahnya jangan sampai lebih dari 165,7. Karena kalau nanti tembus ke bawah atau breakdown, dia bisa ke level harga 106,17 USD. Tapi saya yakin sih dia masih ada peluang penguatan lah gitu. Ini kan paling Selasa, Rabu nanti dia melemah. Bisa aja nanti hari Kamis Jumatnya dia ada peluang penguatan. Memang sih tengah bulan biasanya secara historis kalau tengah bulan itu memang cenderungnya pasar itu mesti lesu atau melemah gitu ya kan, kurang bergairah lah, kecuali ada sentimen nantinya. Dia masih memiliki peluang penguatan sampai ke level harga 213 dan 247 untuk Litecoin, dengan targetnya harapan kita mudah-mudahan bisa dicapai sampai 279 ya. Ini estimasinya seperti itu untuk Litecoin. Selanjutnya kita ke Doge. Oke, kita ke Doge USD di sini. Bentar. Sepertinya sih kalau Doge ini dengan ada beberapa sentimen terakhir sih dia cenderung kuat sih sebenarnya. Kita coba lihat. Oke, untuk Doge ini juga ntar kita coba amati Doge ini memang dia berada di area 0 sampai 100 ya, dia di area 10,9% di sini. Tapi ini garisnya cenderung downtrend sih gitu. Ya tinggal kita amati aja. Selama dia masih kuat di atas 0, menurut saya sih masih layak lah untuk kita perhatikan. Kalau dia sudah di bawah 0 ini berarti dia mau bearish gitu. Hal yang wajar, jadi koreksi itu hal yang wajar di pekan ini. Ini juga masih uptrend Doge, MACD-nya stokastiknya sudah sideways ya, cenderung konsolidasi mau uptrend atau downtrend sini. Tapi ini masih tengah-tengah gitu. Nah, saya sih hal wajar kalau nanti jadi koreksi itu hal yang wajar. Oke, kita lanjutkan untuk Doge Coin sini. Oke, sebentar. Ini per USD ya guys di sini. Oke. Sebenarnya sih saya pengen nambahin sini juga, tapi oke, nggak apa-apa lah. Buat tambahan informasi aja buat teman-teman. Oke, untuk Doge ini range-nya saat ini berada di level 0,15 USD sampai 0,26 USD. Oke. Masih ada peluang penguatan. Ini range-nya semisal nanti break harga bisa saja dia ke level harga 0,35 USD nantinya. Harapannya sih di pekan ini bisa lah ke sampai 0,40. Jadi harapannya Doge ini bisa ke level harga 0,35 sampai 0,40 USD ya untuk Doge-nya ya sini. Tapi memang tadi keseluruhan sih memang ada peluang untuk terkoreksi atau profit taking, dan itu hal yang wajar. Yang mudah-mudahan nanti bisa saja nanti berbalik arah di hari Jumat sore atau Sabtu minggunya nanti. Oke, itu aja untuk analisis kripto di sesi prediksi kripto kali ini. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar nanti mendapatkan update selanjutnya dari konten video berikutnya di channel YouTube ini. Oke.
Terima kasih, tetap jaga kesehatan, happy lucky, happy investing, and happy trading. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.